kepingin orang itu merdeka di tanah kelahirannya sendiri. Nah, itu salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bunda. Ini sebenarnya apa ya? Ini channelnya si Om ini. Yang sebelah saya ini yang belum kenal nih, kenal Om sama Om. Lain dulu Om. Usro tukang HP. So, nama asli ini nama asli. Nek nama asli susah. Soalnya kan ketika orang tanya pasti jarang yang tahu nama asli. Yo. Kecuali teman-teman SMA itu. Soalnya ya ngerti sendiri lah, kalau orang-orang terkenal itu biasanya namanya pasti ada nama samaran lah ya. Bukan alias ya gitu. Terus ini yang belum tahu Om saya ini, inilah sosok di balik mitra PBC. Mitra PBC yang punya channel YouTube. Jadi ini channelnya dia, tapi saya yang podcast. Sebenarnya dia podcast saya, tapi tak balik. Aku nggak terima. penasaran. Tapi kalau ya, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Om siapa dia? Oke, siap. Pertanyaan ada 100 dong. Sampai subuh. Siap toh? Sampai baterainya berapa ya di handphone itu? Oke, siap berarti ya. Oke. Langsung mau apa lagi? Aku udah menang itu ya. Jangan dia tapi aku yang menang hari ini yo. Oke, langsung aja Om ya. Ke pertanyaan pertama Om, buat mitra ya. Oke. Kenapa sih Om membentuk usaha ini ya? Ini kan bidang usaha kan. Kenapa Om membentuk usaha mitra yang berkecimpung dalam dunia servis HP elektronika ya? Masuk. Ya itu alasannya kenapa Om? Kalau soal alasan itu kita nggak bisa bicara soal alasan ya Mas ya. Tapi pada intinya dulu itu sebenarnya sebelum Mitra PBC itu sudah ada perkumpulan itu dari teman. Nah ini salah satu anggotanya kameramen ini ya, kameramen ini. Mas Krambil. Mas Krambil. Itu salah satunya itu ada sekitar ya 4 orang mobil ya. 4 orang itu sebenarnya membentuk sebuah wadah yang namanya PBC. Nah, PBC itu sendiri kan memang dari kata itu bentuk bisnis community. Itu sebenarnya dari orang-orang yang hanya ingin nggak mau jadi buruh, cuma hanya ingin usaha sendiri kayak gitu. Sebenarnya kalau mitra PBC itu lahir setelahnya itu. Tapi memang dari awalnya si mitra PBC ini dengan sekian kelompoknya yang berjumlah 4 orang ini memang dari awal berkecimpung dunia HP atau pernah terjun di dunia lain lah, bukan dunia lain itu, maksudnya usaha yang lain lah ini gitu. Kalau servis handphone itu sebenarnya kan dulu waktu kenal sama yang satu kelompok itu berbeda-beda bentuk usaha sih. Kalau saya dulu waktu pertama kali itu tahun 2009-2010-an itu buat usaha martabak UFO. Itu martabak UFO tahun 2009, 2010 itu jualan di lampu merah. Lampu merah itu tempat di situ. Terus habis itu saya juga jualan kaki lima itu ya juga jualan jamur crispy, tela-tela, sempat gorengan juga itu dari situ. Tapi kalau pas ketemu sama si kameramennya ini, ketemu sama si Mas Krambil itu di tahun 2008 nih Mas yo. Itu 2008 waktu itu saya memang usahanya di pasar. Ya. Jadi jualan handphone bekas kayak gitu. Oh awalnya tapi nggak servis? Nggak servis. Itu tahun 2008 itu saya jualan handphone bekas di pasar. Pakai model karpet 1 meter itu 1 meter. Perjuangan nih bro, kisah perjuangan. Kebongkar perjuangannya dia ya apa? Orang lain kan tahunya udah ya enak aja lah. Enak itu tapi kan yang kita yang lihat masuk enak yang tinggal santai, usahanya banyak. Kita gali ke dalam. Itu kalau perjuangannya dari situ dari tahun 2008 itu mulai buka usaha handphone kaki lima. Kalau dulu di Semarang saya juga pernah jualan, cuma itu di Semarang tahun 2007-an, cuma ketika tahun 2008 di Bandar itu kalau istilahnya orang-orang Semarang itu istilahnya
pasar maling. Pasar maling. Nah, itu kadang-kadang pasar maling kayak gitu, pasar maling. Itu Jualan maling kali Om. Apa jualan beli? itu kan dalam tanda kutip. Karena itu hal yang negatifnya itu di situ biasanya, tapi terkenal terus gimana sih beli handphone kayak gitu murah-murah. Oh, di pasar maling aja. Benar di situ enggak maling itu enggak. Itu sekedar apa namanya? Ya kata kiasan, kata kiasan. Orang kalau ngomong gitu kayak sama gue, saya itu namanya siapa sih? Namanya aslinya si ini. Terus sekarang tuh dipanggil gini, itu kayak gitu sih Mas sebenarnya. Itu tahun 2008, 2009 jualan itu masih jualan handphone bekas itu. Dan dulu pernah sempat itu pas waktu lebaran. Itu kan pasar ramai banget tuh Mas. Pasar ramai banget, di situ ada kejadian yang sangat unik sekali. Jadi saya jualan handphone, tapi ditukar tambah sama ayam. Ya. Tapi mau Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. kalau kita mau ayam mau potong ya, mau potong apa daripada beli mending itu cerita logisnya di situ. Ya banyak juga sih yang saksi hidupnya sampai sekarang yang mungkin nggak bisa saya lupakan. Itu salah satunya itu tukang parkir namanya Mas Untung. Itu salah satunya yang juga ya dukung saya waktu coba nanya-nanya jual di sini boleh nggak. Itu satu Mas Untung. Dan yang kedua ada Mas Oyan. Itu juga termasuk orang-orang yang mendukung usaha Om lah ya. Itu yang menemani itu. Itu jadi kalau Mas Oyan itu dia yang mulai ngajarin sama saya itu utang sama Bang Tengel. Tapi sebelum sukses dia pernah ini dulu ya. Bang Tengel. Ceritanya kan kalau sekarang beda lagi. Banyak Bang Ferry ya. Tapi tetap Pak Jotong ya. Masih banget. Tapi yang paling bagi saya itu paling mendasar banget itu yang ngasih tempat jualan itu namanya si Om Johan. Itu kalau orang Bandar rata-rata pasti tahu lah istrinya si Bebe itu. Nah itu saya dulu jualan tepat di depan garasinya Om Johan itu. Dia yang ngasih tempat kayak gini ya? Iya ngasih tempat itu. Ya itu pertanyaan pertama kurang lebih kayak gitulah. Buat yang kurang lebih putar kembali lagi aja, didengerin lagi. Kalau saya ceritain lagi saya lupa, saya kurangnya gampang lupa sebenarnya gitu. Tapi kalau yang belum paham ya putar lagi aja videonya, biar lama nggak apa-apa namanya. Langsung ke pertanyaan kedua Om ya. Kenapa namanya Komitra PBC Om? Enggak kenapa yang lain, mitra apa gitu ini. Nah, sebenarnya yang ngasih nama Mitra PBC itu kalau saya panggil biasanya itu nama aslinya si Fauji, cuma teman-teman biasa manggil si Cino. Oh yang itu ya, si Om itu ya. Kalau dia gendut, matanya sipit. Iya, kenapa coba? Itu makanya sering dipakai sama itu Om Cino. Itu yang ngasih nama Mitra PBC. Ya PBC ini kepanjangan apa sih Om? Aku nggak ngerti Om. Nah itu yang tadi saya katakan PBC itu Pring Petuk Business Community. Pring Petuk Business Community. Tapi berterjunnya di dunia HP, nggak di dunia prank, nggak jualan prank atau apa ya Om ya? Tapi padahal HP sama prank nggak ada hubungannya ini Om. Kalau bicara nama itu kan dulu itu ada sempat yang ngasih nama. Kalau memang itu yang ngasih nama, saya tanya aku Dewi Om. Ada yang nama kasih Pring Petuk itu ngasihnya. Soalnya dari kata Pring Petuk itu bisa diartikan bahwa dengan kata-kata itu paringono petuk, yo filosofinya itu paringono petuk rezekine, paringono petuk sedulurane, dan itu kan kata-kata filosofi yang biasa kita pakai. Jadi kenapa pakai atas nama Pring Petuk itu bukan karena usaha, tak kira pertamanya jualan prank atau pernah bisnis dalam dunia mistik. Itu Pring Petuk kan ada hubungannya dengan mistik toh, tak kira mono, aku dengung mono. Ternyata tapi kok pas saya terjun lihat sini, oh iya HP mana Pring Petuknya mono. Itu cuma kata-kata doang. Ternyata diambil sama Om Usra ini filosofinya. Jadi pokoknya itu biar petuk rezekine, petuk sedulurane, ya petuk dalam kabehane lah. Itu saya yang di situ. Ayo, berarti ngono lah yo. Kurang lebih langsung ya pertanyaan ketemu ben durasi ini nggak tuh banget. Terus tidak masalah. Kalau panjang itu iklannya banyak. Iklannya banyak, dapatnya banyak. Yo, kita jangan ngasilin kita Om ya. Terus anggota pertama sampai sekarang juga gitu loh. Kalau anggota bisa dikatakan dari dulu masih 4 kawan. Masih 4 untuk kawan. yang PBC-nya loh. Kita
Mas Bona kan nggak nanya itu anggotanya anggota yang PBC atau yang mitra PBC. Oh beda berarti Itu beda. Kalau PBC itu yang menaungi pertama yang menaungi si mitra PBC itu pokoknya bogole nek cara orang bicara itu bogolnya itu dari PBC. Cuma habis itu PBC itu mencetuskan sebuah badan usaha yang namanya mitra PBC ya gitu. Tapi kalau PBC-nya masih utuh. Karena yang lainnya cenderung jarang untuk berkomunikasi mungkin karena kesibukannya. Itu ada anggota PBC itu yang di namanya Mas Helmi itu. Dia sekarang jualan di Ubud Brayo ya Mas. Ubud Brayo, terus ada juga di situ Mas Imam yang sekarang Mas Imam kerjanya apa ya? Saya bisa nih. Notaris di Batang. Oh ya, kerja di notaris di Batang itu ada, itu salah satu yang memang pencetusnya. Dan juga nggak lupa juga saya pasti akan nyapa yang namanya ARC Tombo. ARC Tombo yang sekarang punya usaha yang namanya Tombo Kopi. Itu juga ada Mas Mujo, terus Kanda. Saya lebih kenalnya ke Mas Mujo sama si Dakir. Nah itu Dakir. Ada Mas Dakir itu sekarang malah bisnisnya di kerupuk. Kalau Mas Mujonya mungkin masih fokus di kopinya. Oh berarti beda kalau mitra PBC, kalau PBC-nya doang kita ada 4 orang. Ada 4 orang. Tapi cuman udah apa beda-beda kerjaan lah, om yang berkecimpung di dunia HP, yang sebagai notaris dan sekalian lah kayak gini Iya. Tapi masih ini enggak apa kontak-kontak apa sekali waktu berkumpul-kumpul ngono enggak? Kalau belum lama sih masih kumpul bareng kumpul bareng itu masih di tempatnya si Mas Imam itu belum lama yo lumayan sih sebenarnya. Mau Ramadan itu ketemu, cuma yang biasa sering berkomunikasi berhubungan sampai sekarang dengan baik itu hanya 4 orang. Antara saya, terus si Mas Krambil, terus ada Mbah Mulyo, itu sama si Regino itu yang tadi saya sempat bilang yang matanya agak sipit. Oh ini kalau dengar malah kau ya. Oh jangan apa-apa. Kayak nonton ya betul. Ada. Berarti ngapain? Ya berarti kalau mitra PBC itu kalau PBC-nya itu anggotanya ada kurang lebih 4 orang lah ya, dengan usahanya macam-macam ini itu. Terus jadi lagi mitra PBC itu berarti yang berkecimpung dunia HP yang dipegang sendiri sama Om Musro. Ya itu yang memang dari maksudnya dari tanaannya dari PBC itu mitra PBC muncul mitra PBC dan itu yang saya pribadi yang dikasih mandat sama teman-teman Pak Sekawan itu untuk mengelola si mitra PBC sampai sekarang itu dari tahun 2014. Berarti berapa tahun sampai sekarang Om ya? 2014 8 tahun baru kemarin itu kita satu minggu itu baru kemarin. Terus kalau tanya lagi nih, ini baru 8 tahun nih, cabang udah ada berapa usahanya Om ini yang berkecimpung di HP? Ada, alhamdulillah ada 10. Ada 10. Ada 10. 8 tahun 10 bos, 16 tahun kali aja berarti. Berarti ini mau tambah lagi Om. Kalau dikasih kesempatan, dikasih rezeki, insya Allah masih pilih. Siapa tahu kan nanti yang nonton, saya pengen ikut sama Om Musro aja, gitu kan? Bisa, boleh nih Om ya? Nggak masalah. Selama ada niat. Selama ada niat, ada kemauan. Di situ kalau kita berbicara ada niat, ada kemauan, kita nggak berbicara yang namanya uang ya, kita nggak berbicara namanya itu belakangan. Saya tidak. Kalau pembisnis itu jangan bilang uang dulu, yang penting niat, ada kemauan, belajar dulu lah intinya kurang lebih ya. Uang mah belakangan, ikutin lah usaha kita maju ya uang kurang lebih ya gitu ya. Pasti ngikutin. Tapi kalau misalnya ada yang mengikut nih, misalnya yang nonton nih misalkan, yang nonton nih ada yang minat, ikut saya daripada nganggur saya ikut aja sama Om lah gitu. Itu ada apa namanya, harus punya keahlian khusus atau memang punya bekal lah atau enggak gitu Om? Sebenarnya kalau bekal atau enggak bekalnya itu bekalnya dalam konteksnya itu kan yang penting mentalnya dulu. Mental, tapi yang utama mental. Yang utama mental itu yang pasti. Yang kedua yang tadi saya bilang tuh ada kemauan tinggi. Itu sebenarnya oke saja sih, nggak ada masalah. Toh temen-temen yang di konter cabang semua ya berasal dari dia nggak tahu yang namanya itu seperti apa. Tapi sampai sekarang mereka sudah punya mesti bisa pegang konter sendiri. Dan alhamdulillah itu dari anggota ada yang sudah sampai menikah itu ada berarti 4
semuanya. Langsung Pak Tio, pertanyaan selanjutnya, anggota sudah. Tujuan udah belum ya? Aku udah ada tujuan belum sih? Kayaknya belum ya. Nah, ya malah ya harusnya ini di depan nih harusnya ya pertanyaan ini. Harusnya di belakang dong, pertanyaan itu di belakang dong. Itu tujuannya apa sih Om? Oh iya. Tapi oke. Tujuannya apa? Tenang Pak Tio mau. Soalnya masih ada 9.900 pertanyaan lagi nih Om. Pokoknya sampai subuh. Kalau sebenarnya kalau tujuan itu yang namanya tujuan kita bikin usaha itu kan pasti yang namanya profit ya, cari profit. Cuma kan kita nggak harus berpikir segi finansialnya harus segini, terus kita harus segini. Kalau memang kita ada target itu baru kita yang namanya kerja di instansi atau di pabrik kita punya target. Kalau ikut teman-teman katakanlah mau ikut di sini itu ya tergantung dari seginya kita pas kita rame ya rame, kalau dagang sama usaha, cuma kita dagangnya dagang otak. Saya bilang jasa apa kalau enggak? Jasa nggak sih Om ya? Jasa ya? Itu jasa. Terus tujuannya juga yang paling utama, yang paling mendasar ketika saya ya itu dulu juga sih waktu membangun PBC itu paling mendasar. Saya itu punya cita-cita pingin melihat ataupun pingin orang itu merdeka di tanah kelahirannya sendiri. Nah, itu salah satu kata-kata dari Om Usro yang ngena di hati saya. Makanya saya dulu berantau, sekarang ini lagi coba-coba jadi maju juga Om. Karena kata-kata Om itu, soalnya di layar kamu sendiri di seorang lain, sementara kita keluar gitu. Jadi memang kalau kebiasaan urban itu nanti kurangin lah. Kita bisa merdeka kok di sini, apalagi dengan perkembangan yang sekarang, perkembangan perekonomian yang sekarang. Itu investor luar negeri juga tuh udah buka tuh di situ tulis udah mulai masuk ke kota kita ya. Jadi kota kita udah terkenal. Jadi sekarang itu kalau bisa dikatakan kota bandar itu kota Bandar itu menjadi sebuah ya kalau cewek itu yang seksi yang mulai yang banyak menggoda. Nah, itu karena memang masih terbuka sangat lebar kondisi perekonomian akan naik dan naik kok kita malah pergi keluar kota. Ya, pas begitu kita pulang di tanah kita udah rame dan itu isinya orang luar. Itu kan enggak berbeda jauh dong sama kita dijajah sama Belanda 350 tahun. Mosok ketika sudah merdeka tahun 45 terus kita mau juga nggak mau merdeka lagi di tanah kelahirannya kita kan. Kita nggak menyarankan seperti itu Om ya, tapi kan semua orang kan punya jalannya masing-masing. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau gitulah punya usaha di daerah sendiri, nggak harus merantau. Lanjut, berarti pertanyaan berikutnya yang kesekian kalinya nih, akeh pertanyaan Om ya. Modal utama Om buka usaha mitra PBC 4 juta. 4 juta, serius Om? Hah? Serius nih? 4 juta, serius 4 juta. Itu 4 juta. Itu kontrakan yang kita tempatin ini, itu kan di sebelah sana ada Om. Itu harganya waktu itu 8.500.000 1 tahun. Cuman ini yang agak sedikit riskan di sini nih. Jadi kontrakan yang kita pakai sampai saat ini itu memang lama enggak isi kosong itu. Dan waktu itu kita coba-coba itu kan hasil perundingannya juga agak sedikit lama, belum milik nih ya sekarang. Belum milik. Insya Allah. Itu dari uang 4 juta itu memang ya urunan patungan dari anggota ya ini. Itu dan juga memang nggak menutup kemungkinan itu ada temennya dari Simbah Mul itu yang di Batang itu namanya siapa? Itu siapa? Pak Teksan. Itu suatu saat pasti kita akan nyamperin ke rumahnya Pak Teksan, itu juga sangat berjasa buat perkembangan mitra PBC karena kita nggak berbicara soal nominal karena karena pada saat itu memang kita itu nggak punya uang. kita nekat. Jadi uang 4 juta itu dicoba sama si Mbah Mul sama si Cino, si Om Cino itu untuk datang ke yang punya kontrakan ini di belakang sini, rumahnya di belakang sini itu
kalau boleh diizinin ini ada uang 4 juta, boleh nggak saya nempetin dulu? Itu pada saat awalnya. Berarti awalnya kontrakan aja, istilahnya tempat aja nyicil dulu ya, sisanya belakangan gimana ntar saking nekatnya gitu ada dia gitu tapi karena nekat dan niat yo alhamdulillah ya sekarang udah ya kalau menurut saya udah maju enak ya terus berjuang sampai selesai karena hidup itu nggak ada yang namanya tujuan. Hidup itu yang namanya hidup itu proses terus. Kita harus berproses terus, berproses terus. Nggak ada yang namanya tujuan. Kalau kamu terus kamu tujuannya apa sih? Tujuannya ke orang bicara tujuan pasti bingung. Mas Buna mau kemana ini? Saya mau ke Banda. Tujuannya mau makan. Udah nggak bisa makan apa pulang? Mungkin pasti mampir dulu ngopi dulu. Nah itu makanya hidup itu nggak ada tujuan sih sebenarnya. Filosofi hidup kayak gitu sebenarnya ya. Berproses tapi yang bagus, semangat, yang positif aja. Nah, semoga bermanfaat ya nanti yang buat baru merintis usaha nih bisa dicontoh lah dari beliau ini kisahnya seperti itu. Semoga dapat berhasil semua ya Om ya. Kita berhasil semua, yang nonton juga ikut berhasil. Terus yang selanjutnya ini saya bertanya lagi nih Om. Belum selesai tenang Om. Sampai dulu momen dulu nggak apa-apa Om dulu Om. Itu kan kebetulan ada yang apa ya? Ada apa namanya Om? Apa bukan endorse apa namanya ya? Ini nggak endorse sih, jadi iklan bayar iklan. Tapi habis ini kita makan di sana 50% diskon Om. Gratis. Gratis makan gratis. Ini kan terus gratis ya. Berarti belum saya Om. Langsung ya Om ya. Pertanyaan sing berikutnya. Kan ini Om kan di Mitra PP saya kan ini udah banyak cabangnya. Ustaz katanya udah ada karyawannya. Karyawan apa kerjanya lah kurang lebih ya. Itu kalau bicara karyawan tak potong ya. Nah, kita nggak ada sistem karyawan. Nah itu saya, berarti ini saya mau nanya sistemnya itu sebenarnya saya. Nah sistemnya berarti kan Om juga dengan Mitra PPC dengan sekian banyak cabangnya itu sistemnya gimana gitu lebih lah. Kalau misalnya nggak pakai karyawan tapi ya saya jelasin aja lah langsung lah Om. Sistemnya gimana gitu lebih. Kalau kita bicara sistem itu mungkin orang akan mengatakan saya gila. Mungkin orang akan mengatakan saya itu agak sedikit nggak waras ya. Karena memang ketika saya menjalankan Mitra PBC ini memang dasarnya aja, landasannya itu kekeluargaan. Jadi nggak ada di situ namanya ya karyawan, anak buah, itu nggak ada semuanya. Jadi saya anggap mereka itu adik saya dan bersama keluarga saya. Jadi saya nggak mau berbicara yang namanya karyawan. Semua itu keluarga dan juga di situ pun sistemnya kalau memang mereka itu sudah dibukakan di cabang itu semua ya los. Semua di cover sama mereka, cuma kita ngasih mereka pada saat pertama itu modalnya pastilah kita ngasih mereka ilmu. Yang kedua itu fasilitas dari alat semuanya sampai kontrakan yang 1 tahun itu semua di cover dari perusahaan. Tapi setelah mereka dapat di situ, mereka nggak ada katakan cara kayak orang-orang biasa bilang ya, biasa yang menjalankan sebuah bisnis itu kan semua pasti kan, lu dapat setoran berapa men? Lo dapat setoran berapa men? Kalau lo dapat setoran itu biasanya kalau kita pakai persentase aja 70-30. Gua udah kaya men. Enak ya Om ya? Enak. Ada sono ada sini kok. Ada sana ada sini karena kan omsetnya 10 juta. Kita udah dapat itu berapa? 3 juta. 3 juta. Itu dikali 1 bulan itu 10 konter. Itu 3 juta. Harus cepat kaya men. Mungkin di situ. Cuma kita nggak pakai sistem itu, kita pakainya sistem keluarga. Jadi mereka yang sudah ditempatkan di konter cabang ya sudah, itu menjadi milik kamu dan itu dijalankan sama kamu. Cuma satu tok yang saya memang benar-benar pesan sama mereka dari pertama kali cabang dibuka itu, lo sisihin penghasilan kamu di sini buat nanti buka adik-adik kamu yang lainnya. Itu hanya pesan saya itu hanya di situ. Kita nabung ya Om ya? Ya menabung dan itu nanti dibuat buka usaha yang nanti masih belajar dan itu di situ. Dan di sini
belajar sama kita tuh nggak bayar kok. Ya ini sih kerennya dari Om sendiri. Sampai itu gitu. Dia narik siapa aja emang kalau yang mau, setahu saya dia ya. Ini pengetahuan saya kalau ada orang yang mau emang mau belajar sama Om, ya udah tinggal ngomong aja sama Om, saya mau belajar nih Om. Menurut saya gini diterima sama dia gitu lah. Setahu saya. Tapi nyatanya kan emang seperti itu ya Om ya. Ya memang kayak gitu. Saya nggak mau dibayar. Karena ya mungkin ini akan sedikit kontroversi ya, akan sedikit kontroversi. Bagi prinsip saya itu ilmu itu nggak dijual belikan. Ya. Ilmu itu nggak dijual belikan loh. Kalau memang ilmu itu nanti dijual belikan, ntar kamu nih dikubur, terus kamu bayar tuh orang yang ngaji. Oh iya. Oh iya benar juga. Aku cuma jalanin aja, jalanin. Toh kalau kita berbicara dibayar itu ada nilai nominalnya dan itu pasti akan habis. Dan itu nanti membuat sistem jual putus dan nanti nggak ada yang namanya sistem kekeluargaan, akhirnya lo gua tapi dari misalkan dari mitra PPC pusatnya sama cabang-cabangnya itu ada pengontrolan khusus ya Om, misalnya harus gini-gini kan kalau masalah nominal kan udah dijelasin lah gitu lebih misalnya Om ngontrolin kalau ada apa-apa gitu masih kayak gitu nggak ini yang lebih. Kalau kontrol masih sih, kalau kontrol kan mereka itu ada di gua. Adik, jadi kan biasa dalam tanda kutip mereka itu kan masih remaja, jadi kadang ya nggak stabil ya. Karena kadang masih suka yang main itu ada sih, ya sukanya mancing, mancing kadang kerjanya ditinggal, tapi mancing, nah itu paling di situ. Terus kadang juga banyak permasalahan yang punya cewek itu. Ada beberapa lah, ada laporan dari teman-teman yang mereka yang satu keluarga sama mitra itu mas itu yang itu kok saja aneh, kok lemes dia nggak semangat, ada apa sih? Nah, coba tak datangin, makanya setiap 1 minggu atau 2 minggu pasti saya akan datang ke kantor cabang. Oh iya emang. Kantor cabang nanti dia akan ngover, saya akan datang ke situ, terus mereka ada curhatan nggak sih? Ya, ada curhatannya. Berarti saya katanya, misalnya kami udah dilepasin nih sama Om ya, misalkan jadi karena seminggu Om datang kalau mereka punya keluhan atau mungkin ada yang belum bisa masih bisa sama Om masih di inilah ya, masih dikasih masih dikasih tahu ini kalau dia. Iya, kalau apalagi kalau soal masalah yang namanya servis handphone itu semua pasti kalau dianggap katakan butuh mungkin ada butuh dalam pemecahan kasus-kasus yang terjadi dia. Aduh ini nggak bisa nih mas, nggak bisa. Yaudah tak bawa aja. Nanti setiap malam minggu biasanya ada sinau bareng, ada sinau bareng di situ dan itu untuk upgrade ilmu kita semua. Karena mungkin nggak semuanya saya itu bisa, nggak semuanya bisa. Mungkin adik-adik saya yang beberapa itu lebih ahli dalam maksudnya memecahkan kasus handphone yang baru mungkin karena saya telah update. Itu ya sebenarnya saya mau tanyakan seperti itu Om. Jadi kan kalau HP punya HP-nya ya, elektronik lah kan semakin ke depan kan semakin maju dengan sistemnya yang mungkin beda-beda. Jadi otomatis kan menuntut si yang pekerja ini, Om aja lah misalnya, kan menuntut harus pikirannya harus lebih bisa lagi kan, lebih maju. Jadi ilmunya nggak tetap ikut jadi ngikutin tren juga lah. Bukan tren apa sebenarnya? Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Jadi memang kalau teknologi kan nggak ada selesainya. Selesainya. Jadi kalau bicara apa kadang-kadang juga orang kita nggak keluar dari konteks pertanyaan tadi ya. Kadang mas kita mau bikin usaha itu usaha yang paling enak tuh paling langgeng itu apa sih sebenarnya mas? Satu, lo jualan aja tuh kuliner makanan tuh. Yang kedua lo jualin aja tuh jasa lo tentang yang namanya teknologi itu nggak akan ada selesainya. Terus apalagi mas? Papan lo toko bangunan lo nggak ada selesainya dia orang bangun. Jadi kalau yang namanya pakaian juga fashion itu kan nggak ada selesainya. Itu gonta-ganti, teknologi juga gonta-ganti, makanan pun itu dari tadinya kopi tumbuk akhirnya jadi kopi susu soal macam-macam itu karena memang mereka evolusi kemajuan zaman ya. Kemajuan zaman mengikuti akhirnya. Kalau bicara tentang bisnis apa yang lama yaitu yang masih sandang, pangan, papan, teknologi itu pasti yang dari situlah. Pemenuhi pertanyaannya apalagi ini yang paling utama nih Om. Kita pengen tahu omset Om berapa sih? Omset Om berapa? Kalau omset kita bicara omset, yang penting kalau saya nggak ada patokannya sih, nggak ada patokannya. Karena orang usaha itu kadang sepi, kadang ramai. Terus sepinya itu berapa sih mas? Ramenya itu berapa? Itu
juga no limit, nggak ada batasannya, nggak ada batasannya. Pada prinsipnya saya tuh lebih suka kalau bicara omsetnya berapa sih mas? Yang penting cukup. Yang penting omsetnya yang penting cukup. Yang penting cukup, itu yang penting cukup. Omsetnya yang penting cukup. Nah, itu. Benar sih. Ya benar. Saya mau sebenarnya mau ngelawan tapi ya itu tadi benar. Iya, yang penting cukup. Tapi kalau dinominalkan kira-kira lah ambil aja pertengahan rata-rata antara rame dan sepinya gitu Om. Berapa ini? Nominal. Susah itu kalau kita bicara itu susah. Ya. Kalau bicara tengah-tengahnya berapa sih? Naik turun. Yang penting kreditan malah lancar. Yang penting kreditan lancar, setoran sama bank lancar. Usaha lancar, makan lancar, tetap Omnya. Udah masih sehat. Karena yang utama itu makan. Makanya udah makan dulu. Bisa. Tangannya kalau kita belum makan, kalau maunya udah tanya. Iya. Dulu kita salah semua ya. Salah. Pokoknya salah. Udah sih Om ya kayaknya gitu aja pertanyaannya. Tapi ini Om lah. Kasih kayak satu kata lah Om ya buat motivasi buat temen-temen yang lagi merintis usahanya atau baru punya niatan pengen punya ini itulah. Kalau sebenarnya yang penting lo jalanin aja. Terus jangan sampai lo kehilangan fokus di bidang itu. Sudah kamu fokuskan di situ, konsisten, jangan bela-belo dalam tanda konteksnya seperti kayak saya katakan itu bela-belo. Bisnis itu enggak seperti orang-orang katakan bahwa bisnis itu seperti hukum rimba. Enggak, sebenarnya enggak. Semua sudah ada jatahnya. Yo, kalau tetap rezeki mah udah ada jalannya masing-masing. Rezekinya udah jatahnya sekian masing-masing udah jatahnya. Tinggal kitanya aja ya Om ya. Iya. Cuman kalau pengen enak atau enggaknya kan kita yang berusaha atau Om. Nah, kayaknya mah gitu menurut saya. Iya sih. Ayo tetap berusaha terus, jangan patah semangat. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita berbicara nggak ada yang nggak mungkin itu ya agak sedikit religiusnya. Itu di Al-Quran ada yang mengatakan, si Tuhan itu mengatakan kun fayakun, kalau memang itu terjadi pasti terjadi. Tapi tergantung dari pola pikir kita. Kalau pikirannya kacau itu pasti semua kacau. Tapi kalau kita pikirannya tetap tenang saja, lakukan yang terbaik. Hidup itu jangan tertumpu pada tujuan, tapi berproseslah yang baik. Kamu jangan kejar uang. Kalau kamu mengejar uang, kamu nggak akan pernah selesai dan kamu tidak akan pernah punya ketenangan. Sama Om kan pernah kemarin ngomong saya, uang itu mengalir seperti air. Itu maksudnya gimana Om? Tak tanyain lagi nih. Kemarin dia chat saya begitu. Kalau uang itu pasti mengalir. Uang itu pasti mengalir. Lo punya uang banyak. Ketika kebutuhan lo seperti itu, kamu akan mengikuti. Dan ketika kamu mengikuti, kamu akan mengikuti gaya hidup dan juga yang namanya mentalitasnya kamu. Lo kalau nggak punya uang, rokoknya aja ketengan. Iya, masuk. Tapi kalau punya uang banyak, rokoknya gini. Itu kita kan harus punya filter di situ. Makanya tadi saya katakan, yang kamu butuhkan itu sebenarnya omsetnya itu berapa atau berapa? Cukup aja. Dan cukup itu didasari juga. Cukupnya pengennya apa sih? Pengen gue kasih cukup. Kan di mobil cukup. Cukup kan ya kayak gitu ya. Cukup itu gitu dong. Ketika lagi Om. Ketika lagi ya. Kalau bilang tadi lagi cukup. Cukup satu maksudnya Om ya. Cukup satu. Satu aja kamu. Kalau bojoku ya wes ya mau nunggu Om ya. Buat teman-teman ya, itulah kurang lebih kisahnya Om Widi, Om Musa ya. Om Widi malah nanti dipotong. Oh, kalau Om Widi nanti yang tahu cuma SMP, SMA. Ya Om Musa itu kurang lebih seperti itu dengan usaha beliau di bidang servis HP yang pusatnya ini di daerah Bandar ya. Daerah Bandar dengan cabangnya udah 10. Kalau menurut saya sih udah sukses, gak tahu menurut beliau udah sukses belum Om? Om udah kena sukses belum? Kalau menurut saya sih dengan seperti itu oke lah sukses. Menurut saya sendiri loh. Sukses itu
kan lo yang main, lo yang lihat. Ya. Gua sendiri nggak berbicara sukses, gua nggak merasa sukses, karena masih banyak PR. Makanya yang namanya kehidupan itu kayak prinsipnya saya, kalau lo mau bener-bener ada di dunia, lo yang cari apa sih? Pengakuan atau mau diakui. Yo. Ya emang bicara kita hari ini banyak kata-kata motivasi sebenarnya. Pertanyaan biasa tapi jadinya jadi campur ya. Yo, kalau kamu ingin diakui, kamu akan mencari sebuah yang sensasional ya. Tapi kalau kamu melakukan dengan benar-benar suatu proses yang baik, kamu nggak perlu ingin diakui, dunia pasti akan mengakui kamu. Masuk Om. Masuknya udah keselek. Oh ya, pertemuan kita harus segini aja Om ya. Oke. Nanti kita ada part 2-nya mungkin, karena pertanyaannya masih banyak, ini kan masih tadi pertanyaan ada 1000. Ini baru pertanyaan berapa sih? Ini pertanyaan udah lama, nanti ada part 2-nya lah, gampang. Pokoknya buat teman-teman ya bisa dicontoh ya, ini buat bukan dicontoh atau sebagai panutan lah, bahwa kalau mau saya seperti itu kurang lebih kisahnya dengan seperti kisah beliau. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe juga dong. Biar panjang dulu nih, ada iklannya banyak nih ya. Iklannya banyak dulu. Biasakan nonton sampai akhir ya. Jangan di skip, jangan di skip. Ya udah ya, dari segitu aja dari channel Mitra PPC, dan ini yang punya sebenarnya. Saya tamu ini. Tapi Sulangung, kalau Sulangung tuh nggak sopan ya. Sebenarnya nggak sopan, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, see you.